Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihim ajmain. Berjumpa lagi di channel Abidillah Akmal. Saya berharap teman-teman sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru penerima TPG dan Tamsil yang tidak mendapatkan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja daerah sesuai peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Banyak pertanyaan yang masuk ya kaitannya dengan pembayaran THR dan gaji ke-13 ini. Kemudian dari teman-teman guru pendidikan agama Islam yang pembayaran tunjangan profesinya di Kementerian Agama. Dapat kami rangkum menjadi 2 pertanyaan. Dan saya pikir sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan yang kami terima. Pertanyaan yang pertama adalah kapan THR dan gaji ke-13 100% sebesar 1 bulan TPG dan Tamsil cair. Sementara pembayaran THR dari komponen gaji udah dibayarkan. Yang kedua adalah bagaimana nasib kami guru PAI? Apakah THR dan gaji ke-13 dibayarkan daerah atau Kementerian Agama? Karena pembayaran THR dan gaji 13 50% tahun 2023 tidak ada kejelasannya. Karena ada beberapa kabupaten kota yang belum bisa memberikan penjelasan kepada bapak-bapak guru PAI mengenai pembayaran 50% tunjangan profesi pada tahun 2023. Kita lanjut ya. Kaitannya dengan pertanyaan tersebut ya dapat kami sampaikan informasi ya pada teman-teman bahwa pada saat ini pemerintah pusat sedang mengumpulkan data penerima tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi daerah yang tidak memberikan TPP dan tunjangan kinerja kepada guru penerima tunjangan profesi dan tambahan penghasilan. Dan saat ini juga semua daerah sedang menyiapkan data penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024 berdasarkan 1 bulan TPG dan Tamsil yang diterima. Disebutkan pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 pada pasal 11 ayat 3. Besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2024. Selanjutnya, pada pasal 12 ayat 3, besaran gaji ke-13 yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 ini ya Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang isinya permintaan data penerima TPG dan Tamsil melalui surat nomor S-60-PK-PK-2 tahun 2024 yang dikirimkan pada tanggal 23 April tahun 2024. Ya, perihalnya adalah penyampaian data jumlah TPG dan Tamsil dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk guru ASN daerah tahun 2024 ini. Ada beberapa hal yang disampaikan pada surat dimaksud. Yang pertama adalah ditegaskan kembali bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan P3K terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama adalah gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, selanjutnya tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Dan yang terakhir adalah tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Pada angka 2 ya di surat tersebut. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf E dapat diberikan paling banyak sebesar
tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ANS daerah yang diterima dalam 1 bulan. Pada angka 3 disebutkan di sana komponen THR dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf A sampai dengan huruf D yang mulai dari gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan itu telah diperhitungkan dalam dana alokasi umum tahun 2024 menjadi bagian dari dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya. Kemudian pada butir 4, komponen THR dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf E disediakan dan bersumber dari APBD masing-masing pemerintah daerah sesuai kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, komponen THR dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam butir 2 akan didukung pendanaannya oleh pemerintah melalui alokasi DAU tambahan tahun 2024 sesuai sediaan pagu anggaran. Kemudian yang keenam, berkenaan dengan butir 5 di atas, kepada saudara, maksudnya semua kepala daerah, diharapkan agar menyampaikan data-data sebagai berikut. Yang pertama adalah data jumlah guru ANS daerah penerima THR yang tidak mendapat tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja daerah atau tunjangan kinerja dengan nama lainnya dari APBD. Yang kedua adalah data jumlah ASN daerah penerima gaji ke-13 yang tidak mendapat tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja daerah atau tunjangan kinerja dengan nama lainnya dari APBD. Selanjutnya, data jumlah TPG atau tamsil yang dibayarkan untuk 1 bulan yang dibayarkan kepada ASN daerah penerima THR dan data jumlah TBG atau tamsil yang dibayarkan untuk 1 bulan yang dibayarkan kepada ASN daerah penerima gaji ke-13. Jadi ada 4 item yang diminta untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah data guru ASN penerima THR. Yang kedua adalah data jumlah guru penerima gaji ke-13. Selanjutnya adalah jumlah TPG atau tamsil yang dibayarkan untuk 1 bulan yang dibayarkan kepada ASN penerima THR. Kemudian data jumlah TPG atau tamsil yang dibayarkan 1 bulan yang dibayarkan kepada ASN penerima gaji ke-13. Jadi ada 4 item yang diminta oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini penjelasan kepada teman-teman guru PAI yang pembayaran tunjangan profesinya melalui Kemenak. Guru ASN yang dimaksud adalah guru ASN daerah yang TPG atau tamsilnya bersumber dari transfer ke daerah melalui dana alokasi khusus non-fisik. Tidak termasuk guru ASN daerah yang TPG atau tamsilnya bersumber dari anggaran kementerian atau lembaga. Nah, ini penegasan kepada teman-teman guru PAI, silakan dikoordinasikan langsung ke Kementerian Agama. Ya, sementara pemerintah daerah akan membayar sesuai dengan TPG dan tamsil yang memang dibayarkan di daerah. Nah, sementara bagi teman-teman yang dibayarkan melalui kementerian atau lembaga itu silakan menghubungi kementerian. Dalam hal ini, teman-teman PAI menghubungi Kementerian Agama, kabupaten, kota, dan provinsi setempat. Selanjutnya, penyampaian data-data dimaksud dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ada SPTJM dari Sekretariat Daerah dan surat hasil review APIP Inspektorat Daerah atas kebenaran data dimaksud. Ya, penyampaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6 dan butir 7E diberikan batas waktu sampai tanggal 30 Juni tahun 2024. Dalam hal sampai dengan batas waktu dimaksud, pemerintah daerah tidak menyampaikan data dan dokumen sesuai ketentuan, maka kebutuhan pendanaan atas komponen THR dan gaji ke-13 guru ASN daerah sebesar TPG atau tamsil 1 bulan dianggap dipenuhi secara mandiri oleh pemerintah daerah melalui APBD dan tidak memerlukan kekurangan pendanaan dari pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan telah memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja daerah atau tunjangan kinerja dengan nama lainnya kepada guru ASN daerah. Nah, itulah isi surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang kita terima. Kami sampaikan kepada teman-teman mohon bersabar menunggu proses persiapan penyalurannya secepatnya akan kami sampaikan informasinya kepada teman-teman setelah ada informasi dari BPKAD sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan di kabupaten kota dan provinsi kaitannya dengan penyaluran THR dan gaji ke-13 ini.
Hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih telah sempat mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.